Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin berdoa? Oke. Sebelum mulai kegiatan hari ini, apa baiknya kita membaca doa kepada selesai. Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalannya itu menyebutkan nama, alamat, sama hobi ya. Dimulai dari teteh nanti dilanjut ke sebelah kanan. Perkenalkan, nama teteh Suatu Hasanah, alamat dari Karabogo, hobi teteh menggambar dan menulis. Boleh dilanjut. Perkenalkan, nama saya Adriansa, saya dari Kampung Karet. Hobi saya main games dan basket. Perkenalan, nama saya Eka Muhammad dari Kampung Baru. Perkenalkan, nama saya Ibu dari Intan. Hobi saya membuat. Tadi kita sudah perkenalan, walaupun belum hafal ya satu persatunya. Teman-teman tahu nggak di sini kita mau mengadakan kegiatan? Jadi kita itu di sini bakal mengadakan layanan bimbingan. Sebelumnya apakah pernah melakukan layanan bimbingan teman-teman BK? Jadi bimbingan kelompok itu suatu layanan yang ada dalam BK dan tujuannya itu untuk menyelesaikan masalah anggota kelompok secara bersama. Dalam bimbingan kelompok juga kita harus menjaga asas kerahasiaan, yang dimana semua yang teman-teman ceritakan di sini tidak boleh teman-teman ceritakan di luar kelompok ini. Lalu juga kita di sini harus saling terbuka, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi terkait masalah yang akan kita bahas. Lalu teman-teman datang ke sini dengan sukarela atau ada paksaan dari kalian? Waktu bimbingan kelompok hari ini itu kurang lebih 40 menit. 40 menit dan teman-teman gimana? Nah, aturan di bimbingan kelompok ini itu harus saling mendengarkan satu sama lain. Sebelum lanjut ke tahap inti, kita di sini ice breaking terlebih dahulu. Jadi ice breaking itu bawa bareng. Nanti ice breakingnya kalau misalkan teteh bilang kepala, pegang kepala, pundak, pegang pundak. Nanti kalau teteh bilang barang, rebutan barang. Jadi berpasang-pasangan. Oh iya, nanti ini terakhir kita masuk ke slide. Oh, berarti yang cowok itu berdua. Kaki yang barangnya di bawah. Itu kok enggak yang cowok? Oh iya, itu bertiga. Kenapa ya? Boleh ya? Kepala, pundak, kepala, pundak, barang. Sekali lagi tapi satu barang buat semuanya. Semuanya. Ya kan?
Boleh pada maju tadi. Satu, dua, tiga. Gitu. Pundak. Kepala, pundak, gimana udah pada semangat? Jadi teman-teman, tema layanan kita hari ini tuh cara mencegah bullying dengan teman sebaya. Mungkin teman-teman pernah mendengar bullying? Ada yang pernah merasakan bullying? Bullying ini menggunakan teknik role playing. Nah, teknik role playing itu kita berdiskusi sambil bermain. Nanti satu-satu, tapi kayaknya ini kurang. Ini lebih ya dari 10. Oh iya, satu. Nanti kalian pilih, ini ada dari nomor 1 sampai 10. Nah, di kartu ini tuh ada pertanyaan, nanti kalian jawab tentang bullying gitu. Nanti kita diskusikan bersama. Mau mulai dari mana? Mau nomor berapa? Mau dibaca? Iya. Pertanyaannya, jika kamu orang ibu siapa kamu yang Nanti satu-satu gitu loh yang punya pertanyaan. Cuma ibu jangan. Boleh. Oke. Pada Tuhan. Langsung ngadu ya. Boleh. Kalau di dalam sekolah kita meminta bantuan kepada guru atau BK ya kan khususnya, karena itu tugasnya BK. Dan kalau buat ingin ke masyarakat lebih kepada sesepuh atau orang tua. Ada yang ingin diberi? Gak ada. Jadi benar ya, jadi itu kalau misalkan di sekolah harus minta bantuan kepada guru BK. Dan kalau misalkan di luar sekolah kita harus meminta bantuan kepada orang tua. Kalau misalkan kita meminta bantuan ke satu pihak saja cuma di sekolah, pasti pembuli itu akan bertindak di luar sekolah. Jadi kita harus melibatkan orang tua dan guru BK. Boleh dilanjut? Jika ada teman yang mendapatkan dan akan kami kasih ke dia. Ini dulu. Ketahui misalnya ya itu kayak di semangat itu kayak Support ya? Support. ya di support. Kalau dia cerita ke kita ya kan, nah, kita harus rangkul, memberikan support, dan jangan lupa kita memberikan solusi agar dia keluar dari Ada lagi yang ingin lagi dong. Ayo sekali lagi. Satu orang lagi deh. Mau Pertanyaan Pertanyaannya tadi. ada Jika ada teman yang curhat karena dibully, apa yang akan kamu katakan ke dia? Kalau ada teman yang dibully,
memang perkataan si Agil masih semangat dan solusi juga kayak katanya si Agil terus gitu kan. Jadi solusinya ke kayak si temen itu pakai rekomendasi. Jadi benar kita harus mensupport orang yang sedang mengalami bullying. Karena support dari teman itu sangat penting, dan kita juga kalau misalkan ada teman yang cerita tentang dirinya yang dibully, kita nggak boleh bilang sabar ya, itu nggak boleh. Boleh dilanjut. Boleh. kalau yang Mungkin gantian yang lain. Yang lain Biar rasanya kan kita sedih terus kenapa yang tadi terus itu yang bakal paling aktif ya menghindar misalnya kita pesan apa yang ingin kami sampaikan kepada pelaku maupun korban bullying? Oke, pesan yang ingin saya sampaikan kepada pelaku, kenapa sih pelaku itu tuh pengen banget membuli orang? Apa manfaatnya gitu ya kan? Kenapa juga gunanya membuli orang? Yang ada nanti orang yang dibully itu malah kena mental, atau bisa jadi dia bunuh diri ya kan? Cuma gara-gara bully. Nah, dan pesan yang saya ingin sampaikan kepada korban bullying, jika kamu menjadi korban bullying, jangan tetap diam, tapi juga mencari solusi agar melawan bullying itu agar dia jerak, tidak membuli kita lagi. yang lain ada nggak pesan-pesan untuk pembuli dan ada yang ingin menambahkan? Nggak ada. Jadi si pembuli itu merasa kalau dia itu merasa sebenarnya atau biasanya iya. Kalau misalkan yang dibully itu kayak biasanya rata-rata yang dibully itu introvert. Iya. Jadi ditindas. Boleh bilang mau dapat. jika kamu korban bully apa yang akan kamu lakukan? Ya. Jika kamu korban bully, apa yang akan kamu lakukan? Aku dijauhin dulu. Terus Dijauhin. ya, Dijauhin aja. kalau terjadi kapal yang dulu pernah dialami Jadi merasa tidak percaya diri. Ada lagi? kamu tadi bingung aku pertanyaan Nggak apa-apa. Iya. cuma satu dua Gimana?
medsos kayaknya ya. Musik. Menurut kamu metode Medsos. bisa dari tempat proyek atau tidak, contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti kayak sosmed TikTok, kan banyak metodenya. Ya. Ya TikTok kayak komen-komen yang jelek. Yang menghina gitu ya, ada yang biasanya kalian bermain media sosial tuh pernah nggak membuli orang atau kalian bilang dibully lewat media sosial? Iya. Banyak video kan. Jika kamu melihat temanmu di apa yang akan kamu lakukan? Kalau Japan mah, kalau ditanya masih buat curhat mah gak apa-apa gitu. Kali itu kan tentang orang tua atau segala. Ada yang ingin Oke, saya ingin mengatakan jika teman kita dibully atau ngejek kan, ya pastinya kita akan membela teman kita, ya kan? Yang kita temannya. Dan kita juga harus memberi nasihat kepada yang membuli itu. tapi ini ya biasanya kalau misalnya kita membela teman kita yang dibully, kita juga yang ikutan terbully gitu. Itu yang harus kita lakukan. Membela polisi. Iya, kayak gitu. Terus kita juga harus menjauhi si pembuli, jadi kayak bersikap bodo amat gitu. Kalau si pembuli itu bilang kita jelek terus, jadi kita harus tidak boleh mendengarkan perkataan si pembuli tersebut. Iya, lebih baik dia daripada melawan. Dan gimana kemana itu dari teman-temannya ada yang bilang Dari Pertanyaannya, menurut kamu apakah membantu teman-teman bisa masuk ke bullying? Ya, masuk. Termasuk ngejek fisik, bilang misalnya kayak nanti orang hidup kan itu pasti ini sakit hati ya, yang juga tahu kan jadi tidak boleh ya memanggil seseorang dengan hinaan fisik, karena itu bisa membuat hati orang itu sakit, nanti akan memprovokasi gitu. Ada yang jadi kita harus saling bersosialisasi terus
kalau di kelas juga kita nggak boleh diem untuk itu ya, kalau misalkan Jangan sendirian. iya kalau sendirian, kalau misalnya kita lagi melaksanakan mapel kita harus aktif gitu, tidak bertanya, terus intinya aktif di dalam kelas. Kenapa bagaimana teman sebaya penting untuk berlangganan? Kalau orang kena bully, kita semangat jadi ada pakai semangat. Ya, dia pakai semangat, jadinya lebih semangat. Ya. Lanjut tadi Bu. Kevin mau jawab. Boleh ya, menurut ini nggak perlu. Ini ada yang saling merangkul ya, jadi tidak boleh di kelas ini tuh ada pembelian baik itu siswanya introvert atau extrovert. Jadi kita harus saling merangkul, saling support gitu ya. Dan karena waktunya sudah habis, jadi solusi untuk mencegah bullying itu dari kita kan cuma satu, kita itu harus saling menghargai satu sama lain. Karena kan kita setiap manusia kan beda ya, biasanya yang ibu itu fisik, kemampuan, jadi kita harus saling menghargai karena setiap manusia itu fisiknya berbeda-beda, kemampuannya juga berbeda-beda. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Mungkin itu saja bimbingan kelompok kita hari ini. Dan terakhir kita pengen satu atau dua orang, semuanya juga boleh menyebutkan pesan dan pesan selama kegiatan ini. Kalau semuanya tahu boleh yang biasa Pesannya buat hari ini tuh apalagi tadi ada kegiatan ekonomi ya di sana di Woka ya kan, sangat seru ya tadi pesannya. Soalnya di sana tadi ada pertanyaan yang dilontarkan kepada siswa, terus pas dijawab itu nanti kita bakal dapat hadiah gitu, nanti langsung sekali. Nah pas kita masuk ke sini dan disangka ternyata ada bimbingan kelompok ya kan. Tadinya saya kira itu tadi berapa orang tadi di sini itu sedang kasih nasihat ya kan. Ya soalnya saya kira itu laki-laki tadi di sini itu melakukan kesalahan apa ya kan, terus dikasih nasihat. Ternyata cuman ya cuman bimbingan dan bikin kelompok. Saya boleh dari cowok yang lain pesan. Sana pesan buat kegiatan bimbingan kelompok ini bukan bullying. Itu sesama manusia harus saling menghargai karena setiap manusia berbeda-beda kemampuan dan sebagainya. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain ya, kekurangan orang lain. Cukup.
Yang Oh, pesan. ya pesan bullying itu Rasanya buat hari ini tentang bahas tentang bullying. Jadi kita Indonesia dan alhamdulillah baik sadar diri masing-masing dari bullying. jangan ngurus hidup orang Baik itu sendiri dulu ya, diri sendiri. Jadi sebelum kita akhiri, saya mau minta Islam. Ini latihan drama. Itu ada petunjuknya juga. Ini sebenarnya lucunya bisa dibagikan Pak kalau itu di Instagram. Nah, ini kayak ini loh. Ada petunjuknya. Sesuai. Iya. Tadi Sebelum kita mengakhiri kegiatan minggu kelompok ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berperan aktif di kegiatan minggu kelompok ini. Dan mohon maaf kalau misalkan untuk kata teteh kurang dimengerti ya, yang kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.